Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ada sebuah kabar yang mencengangkan dari salah seorang ustadz, yaitu Tubagus M. Ibrahim, yang menceritakan bahwa ada oknum habaib yang berulah di Purwakarta dan sekaligus merendahkan marwah seorang ulama harismatik di Purwakarta, yaitu Mamah Sempur. Di mana Mamah Sempur adalah merupakan sosok ulama yang sangat disegani, yang sangat dihormati oleh warga Purwakarta khususnya. Berikut videonya. Di Sempur, Pak. Di Sempur itu kan habis geger viral ceramah Habib. Sempur yang mengislamkan Purwakarta yang mengislamkan adalah habaib. Kan nggak nganggap Mama Sempur tuh, Mama Bakri. Terus saya kan diundang ceramah ke Citeko. Jadi gini, kakak sepupunya Kang Tuszen, cucu Mama Bakri, namanya Tubagus Sedawi. Ini cerita nih, real. Dikasih tanah sama jamaahnya, tapi tanah itu diincar oleh para habaib. Ketika mau serah terima, diwakafkan, digerebek, Pak, dikepung. Itu Tubagus Sedawi langsung cerita, Kiai Tubagus Sedawi. Terus saya tanya, Kang Tus, diapain? Kalau selai rambut antum jatuh, saya bilang, oh, ngajak tarung sama orang Banten. Karena apa salahnya dia sampai digituin? Ya itu, mereka pengennya tanah ini diserahkan ke mereka, katanya. Lah, itu makan pilihan orang yang ini. Ya, emang kurang ajar ya. Mulia kami habaib. Bapak Alawi ini kurang ajar, teman-teman. Gak lama habis itu ceramah haul Mama Citeko, bapaknya Mama Sempur. Terus isu yang berkembang apa? Ceramah-ceramah habaib. Itu maka Mama Sempur, kalau nggak ada Habibnya di situ nggak akan rame. Padahal itu Habib orang miskin, suka ngaji ke Mama Sempur mahabbah. Jualan kasur, kata Mama Sempur, jamaah, itu kasihan tuh Habib, muliakan, beli kasurnya. Terangkat derajatnya nih Kang Mahesa, Kang Uce. Barokah Mama Sempur ya. Waliullah Mama Sempur tuh, murid daripada Senawi Banten, alim alama. Terus karena mahabbah ini si Habib, wasiat sebelum matinya, saya mau dikuburkan di dekat Mama Sempur. Sekarang yang digoreng bahasanya adalah, kalau tidak ada Habib, Mama Sempur itu tidak akan ramai makamnya. Allahu Akbar. Coba yang gitu-gitu kan membuat kita nggak ridho. Kurang gitu. ajar. Iya. Serendah itu kah ulama kita, orang tua kita? Ini menurut saya sudah sangat keterlaluan ya, dan sebuah tindakan yang tidak beradab, tidak beretika, tidak bermoral. Barangkali di antara kita masih ada yang belum kenal dengan sosok Mamah Sempur. Oleh karena itu akan saya bacakan tentang siapakah Mamah Sempur. Saya ambil dari NU Online Jabar. Mamah Sempur merupakan nama lain dari salah seorang ulama terkemuka di Jawa Barat. Nama asli dari Mamah Sempur yakni Ki Haji Tubagus Ahmad Bakri. Di kalangan masyarakat Jawa Barat, kata Mama ini biasanya disematkan kepada ajengan atau kiai, sehingga sebutannya menjadi Mamah Ajengan atau Mama Kiai. Istilah Mama sendiri juga berasal dari kata Rama yang memiliki arti bapak. Sedangkan Sempur diambil dari nama sebuah desa yang ada di Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri merupakan putra pertama dari pasangan Ki Haji Tubagus Sayyidah dan Umi yang lahir di Citeko, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta pada tahun 1259 Hijriah atau 1839 Masehi. Dilihat dari jalur ayahnya, silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam karyanya yang berjudul Kitab Tambihul Muftarin halaman 22. Nanti akan saya screenshot silsilah beliau ya, sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia. Kakek Mamah Sempur merupakan seorang qadhi dari kerajaan Banten. Akan tetapi ayahnya seperti tidak berminat
untuk meneruskan posisi kakeknya tersebut menjadi qadhi di kerajaan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya ayah dari Mama Sempur pun memutuskan untuk hijrah meninggalkan Banten. Perjalanan Ki Haji Tubagus Arsyad dari Banten membawanya sampai ke daerah Citeko, Pleret, Purwakarta. Di tempat inilah Tubagus Saidah bertemu dengan Umi yang kemudian menikah, dan di daerah ini pula seorang bayi yang diberi nama Ahmad Bakri dilahirkan. Ahmad Bakri muda mendapatkan pendidikan agama dari keluarga untuk menambah wawasan dan ilmu keislaman. Ia belajar di berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa dan Madura. Sebelum berangkat, Ki Haji Tubagus Saidah berpesan kepada Ahmad Bakri agar jangan berangkat ke Banten apalagi menelusuri silsilahnya. Ia baru diperbolehkan melakukan hal tersebut ketika masa studinya di pesantren selesai. Tidak puas belajar di Jawa dan Madura membuat Ki Haji Tubagus Ahmad Bakri bertekad berangkat ke pusat studi Islam, yaitu Makkatul Mukarramah. Di sana ia belajar kepada ulama-ulama Nusantara. Setelah dianggap cukup dan berniat menyebarkan agama Islam, kemudian pulanglah beliau ke Purwakarta pada tahun 1911 Masehi. Kemudian beliau memutuskan untuk mendirikan pesantren di daerah Sempur dengan nama Pesantren As-Salafiyah. Beberapa santri Ki Haji Tubagus Ahmad Bakri yang menjadi ulama terkemuka diantaranya Ki Haji Abuya Dimyati Banten, Masya Allah, Ki Haji Raden Ma'mun Nawawi Bekasi, Ki Haji Raden Muhammad Syafi'i atau dikenal dengan Mama Cijerah Bandung, Ki Haji Ahmad Sujai atau Mama Cijengkol, Ki Haji Izzuddin atau Mama Cipulus Purwakarta, dan lain sebagainya. Di pesantren ini pula Ki Haji Tubagus Ahmad Bakri banyak menuangkan pemikirannya dalam berbagai kitab yang ia tulis. Dan selama hidupnya Ki Haji Tubagus Ahmad Bakri diabdikan hanya untuk mengaji atau thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi inilah yang menjadi jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tarekat. Maka tarekat yang ia pegang adalah tarekat ngaji. Ki Haji Tubagus Ahmad Bakri menyatakan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dinyatakan mukallaf bahwa hukum masuk dalam salah satu tarekat mutabarah adalah fardu ain. Sehingga menurut salah satu riwayat Ki Haji Tubagus Ahmad Bakri pun tetap menganut tarekat mu'tabarah. Adapun tarekat yang dianutnya adalah tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah atau TQN. Sementara mengenal tarekat ngaji ini bisa dilihat dari aktivitas dan kesibukan Ki Haji Tubagus Ahmad Bakri sehari-hari. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang muridnya Ki Haji Mu'tamad. Menurut pengasuh pesantren An-Nur Subang ini, setiap pukul 4 pagi Ki Haji Tubagus Ahmad Bakri sudah bersila dan berzikir di dalam masjid. Kemudian dilanjutkan dengan mendirikan salat subuh berjamaah. Selepas wiridan dan salat berjamaah selesai, ia tetap bersila sampai waktu duha tiba. Kemudian melaksanakan sholat duha dan dilanjutkan kembali dengan mengajar ngaji santri sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Subhanallah. Usai mengajar ngaji santri, jadwal pengajian selanjutnya adalah mengajar ngaji kiai-kiai sekitar kampung dan dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah. Kemudian ia pulang ke rumah dan istirahat. Namun ia tak pernah bisa istirahat sepenuhnya karena sudah ditunggu para tamu sampai waktu asar. Selepas salat asar, Ki Haji Tubagus Ahmad Bakri kembali mengaji bersama para santri hingga menjelang maghrib. Selepas maghrib, istirahat sejenak dan salat isya. Setelah salat isya, ia kembali mengajar sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Masya Allah. Malah menurut salah satu riwayat, kebiasaan Ki Haji Tubagus Ahmad Bakri yang pernah diketahui oleh santrinya adalah ia tidak pernah batal wudhu sejak isya sampai subuh dan tidak pernah terlihat makan. Keilmuan Mama Sempur, keluarga Ki Haji Tubagus Ahmad Bakri adalah keluarga yang taat beragama. Ayahnya pun merupakan salah satu ulama karismatik sehingga pendidikan agama Ki Haji Tubagus Ahmad Bakri di usia dini diperoleh melalui ayahnya. Adapun ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri meliputi ilmu tauhid, fikih, nahwu, sharaf, hadis, tafsir, dan lainnya.
Menurut salah seorang cucunya, setelah ilmu dasar agama dianggap cukup, Mama Sempur memutuskan untuk menimba ilmu ke pesantren yang ada di Jawa dan Madura. Itu sekilas Mama Sempur ya, ulama karismatik yang sangat dihargai, dihormati, disegani di Purwakarta khususnya, dan tentu di wilayah Jawa Barat. Dan beliau juga melahirkan tokoh-tokoh besar, termasuk memiliki santri-santri yang sangat masyhur dalam keilmuan, dalam tarekat, dan lain sebagainya, dan menjadi gurunya para ulama di Indonesia. Ini saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.